Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, amin, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, besaran-Mu. Yang percaya kita angkat kedua tangan kita saudara, kita katakan diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Come on! Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan puji senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan amin. Atau sama kita bertepuk tangan saudara, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Come on, sing it out, say. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kita saudara, amin. Haleluya. Roh-Mu bebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu Tuhan di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Lagi kami datang Tuhan, semua puji nama-Mu, semesta bersama dengan surga. Mari semua kita bertepuk tangan saudara, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita, amin. Thank you Lord. Biarkan musik memuji Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Sama-sama kita katakan pam pam param pararam, pam pam param pararam, pam pam param pararam, pam pam pam. Sekali lagi. Amin. We bless you Lord. Angkat tanganmu. Yes Tuhan, kami bersyukur Bapa. Mari yang percaya kita katakan, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, amin, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, amin, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, semua puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan senada dengan surga. Senada dengan surga. Berikan kemuliaan-Mu bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Ikosko Bogor. Apa kabarnya? Saya percaya sekali hari ini
Roh Kudus ada dan hadir melawat hidup setiap kita. Amin. Amin. Kita percaya bahwa bersama Tuhan akan ada ledakan-ledakan mujizat yang dahsyat. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Lebih dahsyat lagi. Come on, we're singing out. Haleluya. Mari saudara. Mari, come on. Kita lebih semangat lagi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Woo! Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita bersamamu. Yo. Berikan terus tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Bila Roh-Mu bekerja, Amin. tiada yang dapat hentikan. Haleluya. Ada lawatan besar, Membakar hati. membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap nyatakanlah. Everybody sing it. bumbung dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan. Ayo tangannya semuanya. Bumbung dahsyat lawatan Tercurah. tercurah atasku. Amin. Kau yang terhebat Takkan. Amin. Woo. Bisa lebih dahsyat lagi saudara? Come on. Iya. bila Roh-Mu bekerja. Yeay. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar Tuhan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap. Kami siap. Nyatakan. Come on, yang siap nyatakan. Katakan. Bumbung dahsyat kuasa-Mu, Yeay. tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan sekali lagi. Bumbung dahsyat lawatan tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Come on. Yeah. Oh. Kami siap Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu Yesus. Sama-sama katakan kami siap. Kami siap, nyatakanlah Lagi. kami siap, nyatakanlah. Biar kamu menyembah Tuhan. Woo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Come on, yang percaya kita katakan 1, 2, 3, say. Bumbung dahsyat lawatan Amin. tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan berkalah. Bumbung dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Woo! Haleluya. Haleluya. Woo! Kita percaya saat kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan menurunkan yang jauh lebih baik daripada yang bisa kita bayangkan. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara kita bersyukur. Kita ambil waktu yuk. Kita santai sama Tuhan. Kita rileks bersama Tuhan. Ketahui bahwa Tuhan sudah menunggu engkau hari ini. Ingin memeluk setiap kita saudara. Ingin melepaskan setiap beban pikiran kita. Beban kehidupan kita saudara. Yes Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus.
Mari kita menyembah Tuhan sebentar. Come on. Yes. We bless you, Lord. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Angkat pujianmu saudara dengan serius. Angkat pujianmu dengan sungguh-sungguh. Tuhan mendengar setiap kata-katamu. Tidak perlu kata-kata yang baik saudara. Tidak perlu kata-kata yang indah. Kata-kata yang daripada hatimu. Itu yang Tuhan mau saudara. Come on. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus. Let your presence fall in this place, Lord. Surround us, Lord. Yes. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Take me to your place, Jesus. Take me to that place, Lord, where there's nothing else but me and you, amen. Longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand. Here I stand. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again. Fill me, Lord. Yes. Amen. Lord, I'm crying out for more.
need more and more. We need more of you. We need more of you. Fill me again With the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Sekali lagi kita nyanyikan saudara. Come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Say, Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. I extol you, Lord. We extol you, Lord. 'Cause you are the King of Kings, oh God. Amen. Prince of Peace, Counselor, Merciful, Son of God, Lord of hosts, Conqueror, coming King, and ever living God. I extol you, Lord, I extol you. You are high above the earth. All creation shouts your word. I extol you, Lord, I extol you, my Jehovah, I extol you. Amen. We extol you, God. Come on, sing it again. Prince of Peace. Prince of Peace, Counselor, Merciful, Merciful, Son of God, Lord of hosts, Lord of hosts, Conqueror, Conqueror, coming King, King, and ever living God. I extol you, Lord, I extol
bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Biar Tuhan roh-Mu hidup dalam kami. Biar roh-Mu mengambil alih kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk diperbarui Tuhan. Kami siap untuk diperbarui ya Yesus. Kami serahkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dengan ucap syukur. Sama-sama yang percaya saudara kita katakan. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Dan sekarang kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruach? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi, apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan, yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi, dalam bahasa Ibrani, itulah ruach. Oke. Sekarang, tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam, itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruach. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Bezalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi.
Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruh Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hinggap pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, saya percaya kalau hari ini di saat Bapak Ibu sekalian menyaksikan ibadah online Gereja Oikos Bogor, saya percaya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera, sukacita yang melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti tema kita selama bulan September, yaitu tentang diberkati melalui pemurnian Tuhan di akhir zaman. Saya percaya kalau mungkin hari-hari ini kita mengalami begitu banyak hal, begitu banyak tantangan, begitu banyak mungkin permasalahan yang sering kali kita hadapi. Tapi saya percaya bahwa semua itu karena memang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ada maksud, ada rencana Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya sampai tergeletak di tengah-tengah permasalahan kita, di tengah-tengah pergumulan kita. Seperti tema kita minggu ini, saya puji Tuhan, saya masih dipercaya untuk menyampaikan berkat di minggu keempat di bulan September ini, yaitu tentang pemurnian hidup selama dalam roh kebenaran. Nah, ada yang mungkin spesial tentang tema khotbah hari ini. Dan mungkin juga kita sering mendengar, bukan suatu hal yang aneh tentang roh kebenaran atau roh kudus. Seringkali kita mendengar, tapi mungkin ada beberapa orang yang menganggap sepele tentang roh kudus. Menganggap bahwa kalau kita punya roh kudus, suatu hal yang bagus. Tapi kalau kita nggak punya roh kudus, ya nggak apa-apa juga. Nah itu suatu pemikiran-pemikiran yang salah sebenarnya. Jadi kita akan baca dulu di ayat pembuka kita hari ini, yaitu di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah mempersiapkan Alkitabnya atau gadgetnya atau mungkin bisa
langsung mengikuti di layar televisi ataupun di gadgetnya. Kita mau baca sama-sama di ayat pembuka kita, yaitu di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Suatu ayat yang mungkin enggak asing bagi kita, yaitu tentang roh kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Roh kebenaran itu sebenarnya apa sih? Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin belum tahu atau mungkin masih mendengarnya masih suatu hal yang aneh gitu kan. Ya roh kebenaran itu ya Roh Kudus sendiri. Roh Kudus adalah salah satu pribadi Tuhan dari Tritunggal Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi yang tadi saya bilang di awal bahwa mungkin beberapa orang menganggap suatu hal yang enggak serius. Suatu hal yang tadi saya bilang mungkin kalau kita punya Roh Kudus, ya bagus nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita nggak punya Roh Kudus, ya nggak apa-apa juga. Nah itu pemikiran yang salah, pemikiran yang keliru. Nah jadi kita hari ini mau belajar tentang Roh Kudus itu yang merupakan pribadi yang Tuhan berikan buat kita sebagai penolong. Pribadi yang memang benar-benar kita butuhkan dalam kehidupan kita. Apalagi yang tadi saya bilang kita sudah membahas selama bulan September ini tentang pemurnian. Tuhan sedang memurnikan anak-anaknya, memurnikan gerejanya, melalui mungkin kehidupan rumah tangga Bapak Ibu sekalian, mungkin melalui pekerjaan kita, bahkan melalui pelayanan kita. Tuhan sedang memurnikan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita yang saya bilang kita tidak memiliki Roh Kudus, ya mungkin kita akan merasa kita nggak akan sanggup. Kita mungkin nggak akan pernah bisa melewati pemurnian tersebut. Dan yang rugi siapa ya? Rugi kita sendiri. Nah, maka itu hari ini kita mau belajar yang saya bilang tadi di awal bahwa kita apa sih sebenarnya Roh Kudus yang sedang kerjakan dalam kehidupan kita? Ya kan sebelum kita mengerti tentang hal-hal kebenaran dalam kehidupan kita, saya mau membahas tentang sebenarnya apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Ya mungkin tadi saya bilang ya ada pemikiran-pemikiran salah dalam kehidupan kita. Bahwa mungkin karena kita merasa bahwa diri kita hebat, diri kita mampu melakukan segala sesuatu, dengan pekerjaan kita mungkin yang dulu berhasil, dengan keluarga kita yang mungkin kehidupan rumah tangga kita dengan yang baik-baik saja. Ya karena kita merasa diri kita hebat. Kita merasa bahwa gue sanggup kok melakukan banyak hal. Ya mungkin di saat-saat kita mengalami permasalahan corona ini ya mungkin ya suatu hal yang biasalah di kehidupan kita. Nah tapi saya mau tegaskan kembali hari ini bahwa kita benar-benar membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Seberapa hebat pun kita, seberapa hebat hal-hal yang kita andalkan, kita tetap membutuhkan yang namanya pribadi Roh Kudus itu. Pribadi yang memang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita sebagai penolong. Nah kita memang harus mengandalkan itu. Kita harus bisa merasakan bahwa memang Roh Kudus lah yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Nah baik lagi, yang tadi saya katakan, sebenarnya apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita? Gitu kan? Ada 4 hal yang mungkin secara garis besarnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ada hal-hal yang sedang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu menyadarkan. Nah pekerjaan Roh Kudus itu menyadarkan. Di dalam Yohanes 16 ayat 8 situ dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah Roh Kudus sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan mungkin kita yang dulu belum mengenal apa itu dosa,
belum mengerti bahwa betapa jahatnya, betapa menghancurkan dosa itu dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus lah yang bekerja dalam kehidupan kita. Dia menginsafkan kita. Dia membuka mata kita, mencelikan mata kita bahwa manusia itu adalah pada asalnya memang kita adalah orang-orang yang berdosa. Nah, Roh Kudus yang membuat manusia itu sadar akan kebenaran firman Tuhan. Sadar akan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, mungkin seringkali ada mungkin beberapa dalam pelayanan kita, bahwa mungkin ada beberapa kita melayani teman kita, melayani saudara kita udah injili, tapi mereka nggak mau dengar. Kita mungkin ya beberapa kali mengalami misalnya kunjungan, atau kita udah ada komsel, tapi mereka nggak mau tergerak. Ya karena memang saya mau katakan ya Roh Kudus belum bekerja dalam hidupnya. Nah, tugas kita apakah putus asa dalam hal-hal yang telah kita lakukan? Ya enggak. Saya mau katakan ada hal terakhir yang masih bisa kita lakukan, yaitu apa? Ya kita berdoa untuk orang-orang tersebut. Untuk apa? Untuk Roh Kudus dapat menjamah kehidupan mereka. Roh Kudus dapat melembutkan hati mereka. Sehingga mungkin apa yang secara manusia kita telah lakukan, mungkin ada orang bilang katakan udah mental lah, udah nggak mempan, gitu kan? Nah, Roh Kudus, kalau memang Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang itu, melembutkan hati orang itu, nggak ada tidak mungkin. Mungkin bagi kita bilang, wah udah nggak mungkin dah, udah nggak mungkin gue khotbahin dia, gue udah nggak mungkin dah menginjili dia. Tapi namanya pekerjaan Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus, nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan. Kalau memang Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan itu, dia akan pasti menginsafkan orang itu dari setiap dosa-dosa yang dia telah lakukan. Artinya apa? Artinya Roh Kudus itu yang membuat manusia sadar akan kebenaran firman Tuhan, dan penghakimannya akan datang bagi mereka yang tidak mau bertobat. Nah, itu yang akan membuat mereka ngeh, kalau kata orang bilang. Roh Kudus yang akan membuat ngehnya kehidupan orang tersebut. Bahwa oh iya. Jadi akhirnya pada saat kita telah dimenangkan, baru kita mengerti, oh iya, betapa dulu saya ini orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran. Nah, tapi mungkin waktu yang saya bilang tadi, waktu Roh Kudus belum bekerja, ya dia masih asik-asik aja. Dia masih belum menyadari bahwa dosa itu jahat dan menghancurkan kehidupan dia kelak. Nah, lalu apalagi yang kedua yang Roh Kudus sedang kerjakan dalam kehidupan kita? Mengajar dan mengingatkan. Di Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus adalah mengajarkan manusia akan apa yang benar dan seharusnya mereka lakukan. Apa? Yaitu perintah-perintah Tuhan. Iya. Kehidupan manusia itu ya harus melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya selain kita melakukan tanggung jawab kita memang sebagai manusia. Ya kalau misalnya memang kita seorang pekerja, ya kita mempunyai kewajiban bekerja di tempat kita bekerja. Dalam kehidupan rumah tangga sebagai seorang suami kita memiliki kewajiban, memiliki fungsi sebagai seorang suami, dan begitu selanjutnya. Jadi apa yang Roh Kudus kerjakan itu yaitu mengajarkan manusia akan apa yang benar dan seharusnya mereka lakukan, itu perintah-perintah Tuhan. Jadi mungkin yang saya katakan bahwa tak kala kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu, kalau kita memang tidak memiliki Roh Kudus, kalau kita tidak memiliki roh kebenaran dalam kehidupan kita, mungkin ada sesuatu yang mustahil bisa kita kerjakan. Ya contohnya kalau dalam ayat bilang katakan apabila kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya secara manusia memang itu, apalagi kalau memang kita masih manusia secara duniawi, yang masih mungkin emosian, ya nggak mungkin lah melakukan perintah Tuhan seperti itu. Mungkin suatu hal yang mungkin mereka anggap konyol. Gitu kan, gue ditampar pipi kanan, masih gue kasih pipi kiri, kan itu konyol sekali, gitu kan ya. Tapi apa yang Tuhan perintahkan itu kalau kita memiliki Roh Kudus, ya itu suatu yang mungkin bisa kita lakukan. Kita bisa memiliki kasih dalam kehidupan kita.
Kita bisa memiliki kelemah lembutan dalam kehidupan kita. Dan itu karena memang perbuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Suatu yang mungkin kalau kita masih secara duniawi. Dan ketika kita berjalan menjauh dari perintah Tuhan, Roh Kudus yang akan menjadi pengingat kita. Dalam arti kata Roh Kudus itu seperti alarm. Jadi waktu saat kita menerima Roh Kudus atau Roh kebenaran itu, kita masih bisa cenderung ya hidup dalam dosa masih bisa. Bukan berarti kita minta terima Roh Kudus, Roh kebenaran kita menjadi orang yang hebat. Dalam arti kata kita kebal dari segala macam, gitu kan? Kebal dari perbuatan dosa. Yang enggak. Kita ini masih hidup dalam dunia. Apalagi dikatakan dengan segala kejahatan-kejahatan di dunia ini, ya kita masih hidup dalam dunia ini. Kita masih hidup dalam tubuh dan daging ini. Jadi kalau kita cenderung masih berbuat salah, udah pasti. Tapi karena kita memiliki Roh Kudus, yaitu sebagai pengingat, jadi di saat kita mungkin udah melenceng dari hal-hal kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang akan kasih warning. Roh Kudus yang akan kasih mengingatkan, alarm itu pasti bunyi. Dan itu harus terus dilatih. Saya katakan dilatih gimana? Ya mungkin ada beberapa orang yang di saat kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, waktu Roh Kudus mengingatkan, sekali ya kita masih mengabaikan, 2 kali mengabaikan. Lama-lama ya kita membatu lagi hati kita. Kita jadi udah nggak mau dengar lagi apa yang Roh Kudus ingatkan. Jadi kita kembali lagi menjadi orang yang berdosa. Bisa. Karena kita mengeraskan hati kita di saat Roh Kudus mengingatkan kita. Nah oleh maka itu di saat Roh Kudus mengajar atau mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal kebenaran, ya itu semua harus dilatih. Terus menerus dilatih. Jadi jangan anggap bahwa di saat kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya kita selamanya akan terus Roh Kudus itu diam dalam kita. Waktu kita melakukan hal-hal yang nggak benar atau apa, Roh Kudus masih ada. Ya nggak bisa. Jadi di saat Roh Kudus mengingatkan kita, ya kita harus kembali lagi ke jalan yang memang udah Tuhan tentukan. Nah selanjutnya apa? Yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu memimpin kita. Dalam Yohanes 16 ayat 13 di situ dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, yang Roh Kudus kerjakan selanjutnya dalam diri kita yaitu apa? Roh Kudus yang menjadi pemimpin. Yaitu memimpin manusia menuju suatu kebenaran, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Dia yang membimbing manusia untuk terus bertumbuh dalam ajaran-ajaran Tuhan. Jadi apa yang kita telah baca, apa yang kita telah dengar melalui khotbah-khotbah gitu kan, apa yang telah kita dapat dari setiap sharing-sharing kebenaran firman Tuhan, mungkin dari teman-teman komsel kita, teman-teman seiman kita. Nah itu kalau memang kita nggak punya Roh Kudus, itu akan menjadi hal-hal yang berlalu begitu aja. Tapi karena kita punya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita menuju kebenaran, ya kita bisa melakukan hal semua itu. Jadi tanpa Roh Kudus, manusia itu cenderung dipimpin oleh hal-hal yang lain. Pengajaran-pengajaran dunia, kita akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Apalagi hari ini ada akhir zaman, banyak pengajaran-pengajaran palsu yang akan kita dengar. Nah kalau hidup kita nggak dipimpin Roh Kudus, kita akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu itu. Bahkan kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dipimpin oleh hawa nafsu kita sendiri. Suatu yang mungkin mengenakan daging kita. Tapi semua itu adalah maut. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau katakan bahwa ada hal-hal yang Roh Kudus sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Selanjutnya apa lagi? Memberikan keinginan roh. Dalam Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Nah, tadi yang setelah saya singgung di awal, bahwa kita adalah manusia roh yang masih hidup dalam tubuh dan daging ini. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari surga. Tapi kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk menjadi utusannya Tuhan untuk memimpin dunia ini. Kita harus menguasai dunia ini sebenarnya. Bukan kita yang dikuasai dunia dengan segala kejahatan-kejahatannya, dengan segala ajaran-ajaran palsunya, yang mungkin kita kira ajaran-ajaran itu baik tapi ujung-ujungnya maut. Banyak hal-hal yang kita mungkin tertipu dari setiap yang dunia berikan. Nah, tugas Roh Kudus yang keempat ini yaitu apa? Supaya kita tuh dipimpin oleh roh. Kita memiliki keinginan-keinginan roh. Saya katakan bahwa ya daging ini lemah, tapi roh penurut. Gitu kan? Daging bisa cenderung jatuh dalam dosa. Karena kita memang masih memiliki tubuh jasmani ini, tubuh yang fana ini. Kita bukan orang yang kuat, bahkan mungkin selevel hamba Tuhan sekalipun masih bisa dalam doa. Banyak hamba-hamba Tuhan yang akhir hidupnya jatuh dalam dosa mereka. Jadi saya mau katakan mungkin lebih baik kita dikenal sebagai orang yang pernah jahat daripada kita dikenal sebagai orang yang pernah baik dalam kehidupan kita. Artinya lebih baik kita dulu menjadi seorang Saulus dan pada akhirnya kita menjadi seorang Paulus. Daripada kita sekarang Paulus tapi ujung-ujung hidup kita menjadi seorang Saulus. Nah itu yang salah. Nah makanya kalau kita tidak memberikan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita supaya memiliki keinginan roh, ya itu bahaya. Saya mau katakan karena kita masih memiliki keinginan-keinginan daging yang mungkin itu dapat menjadi dosa dalam kehidupan kita. Karena keinginan roh itu adalah damai sejahtera, sukacita kehidupan kita. Ada hidup yang damai, hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh sukacita. Ya makanya yang saya katakan tadi mungkin apa yang dunia beri kadang-kadang menipu yaitu. Mungkin di awal-awal kita merasa sukacita dengan hal-hal duniawi. Seperti kita menemukan damai sejahtera dalam hal-hal duniawi. Tapi percaya sama saya bahwa nanti ujung-ujungnya itu adalah maut. Ujung-ujungnya adalah kesengsaraan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita yang dunia tahu itu adalah hal-hal yang semu dalam kehidupan kita. Nah terus makanya saya katakan di bulan September ini kita sedang belajar mengerti tentang Tuhan sedang memurnikan. Nah kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, kita tidak akan bisa mampu menghadapi setiap pemurnian-pemurnian yang sedang Tuhan lakukan. Yang saya bilang dalam kehidupan untuk kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita nggak akan pernah mampu menghadapi pemurnian itu. Oleh karena itu, andalkan Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi dalam arti kata, sejak kita memiliki Roh Kudus, kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging kita. Kita memiliki apa yang dinamakan keinginan roh. Maka ketika kita diperhadapkan dengan kesempatan untuk berbuat dosa, ada dua pemikiran yang timbul dalam diri kita. Ingin melakukan dosa, yang satu lagi ingin melakukan kehendak Tuhan. Yang mana yang akan kita pilih dalam kehidupan ini? Saya katakan kalau misalnya kita dipimpin oleh Roh Kudus, pasti kita akan memilih kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita mengerti apa yang Roh Kudus sedang kerjakan dalam kehidupan kita, setelah kita mengetahui bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, selanjutnya bagaimana cara kita dimurnikan dengan hidup selalu dalam roh kebenaran tersebut? Bagaimana cara kita dimurnikan dengan hidup selalu dalam Roh Kudus tersebut? Yang pertama, yang nggak mungkin ya kita lakukan, yang harus mau nggak mau kita lakukan, yaitu apa yang pertama? Menuruti segala perintah Tuhan. Situ dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu apa? Menuruti segala perintah Tuhan. Nah,
Tadi di awal saya udah katakan bahwa mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak mungkin kita kerjakan secara manusia duniawi kita. Tapi di saat kita memiliki Roh Kudus, perintah-perintah Tuhan ini pasti bisa kita kerjakan. Pasti bisa kita lakukan. Karena apa? Karena segala perintah Tuhan itu bukan suatu hal yang berat bagi kita. Kalau kita udah hidup dalam keinginan roh. Kalau kita udah hidup dalam Roh Kudus itu. Bukan suatu hal yang berat. Karena Tuhan akan memampukan. Itu dikatakan Tuhan, Roh Kudus akan mengajarkan kita. Roh Kudus akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Jadi bukan suatu yang gak mungkin kalau kita bisa menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Dan apa yang Tuhan perintahkan itu sebenarnya bukan untuk bukan untuk kebaikan Tuhan, bukan. Sebenarnya apa yang Tuhan perintahkan itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita menerima segala berkat-berkat yang udah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 48 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan pernah dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Nah, ini janji Tuhan. Di saat kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan, ada berkat-berkat yang udah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Dan ini gak akan pernah, dalam arti kata Tuhan gak pernah main-main dalam memberikan janji-janjinya ini. Ini ada suatu hal yang pasti, firman Tuhan ya dan amin. Di saat kita melakukan mengerjakan perintah Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan berkat-berkatnya ini. Tapi konsekuensinya juga pun ada. Kalau kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka akan dikatakan bahwa ada orang yang terus hidup dalam ketidakbenaran. Ada orang yang hidup terus dalam segala masalah-masalah. Ya karena apa? Karena orang tersebut tidak mau menerima Roh Kudus dalam kehidupan dia. Selanjutnya kita dimurnikan melalui apa lagi? Kita harus mengakui bahwa membutuhkan penyertaan Roh Kudus setiap waktu. Di dalam Roma 8 ayat 26, demikian Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, hal yang kedua yaitu apa? Setelah kita menuruti, kita mengakui bahwa kita memang benar-benar membutuhkan penyertaan Roh Kudus setiap waktu. Dalam arti kata, kita tuh bukan siapa-siapa tanpa penyertaan Roh Kudus. Intinya seperti itu yang saya mau katakan. Kita bukan siapa-siapa tanpa penyertaan Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa penyertaan Roh Kudus. Bahkan sini dikatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernahkah Bapak Ibu sekalian mungkin di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami permasalahan yang mungkin menurut kita tuh benar-benar udah mentok, udah nggak tahu saya harus melakukan apa lagi. Di saat kita berdoa kita hanya bisa diem, menangis, berlutut. Nah sini dikatakan bahwa Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu yang Roh Kudus kerjakan. Itu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Di saat kita hanya bisa menangis dan kita hanya berdiam diri di bawah kaki Yesus, biarlah Roh Kudus yang berdoa untuk setiap keluhan-keluhan kita. Karena kita mungkin yang saya bilang tadi, kita mengalami permasalahan berat, mengalami pergumulan yang udah gak bisa kita ucapkan, kata-kata kita lagi udah gak tahu harus ngomong apa. Roh Kudus yang mewakili. Tapi itu dia, kita harus mengakui bahwa kita memang membutuhkan penyertaan Roh Kudus setiap waktu. Yang ketiga, menyadari terus akan Roh Kudus atau pribadi Allah sendiri yang berdiam di dalam kita. Ya, kita harus sadar bahwa tubuh kita ini ya bait Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus itu bukan sesuatu yang jauh
dari kita. Bukan sesuatu yang kita mesti teriak, kita mesti manggilnya tuh gimana, mesti teriak-teriak dalam doa kita. Bukan. Kita mesti sadar bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Kita adalah bait Roh Kudus itu sendiri. Jadi saya katakan, Roh Kudus itu bukan berarti kalau kita mengalami permasalahan, pergumulan, kita harus panggil, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Datang dalam kehidupan gua. Di saat permasalahan selesai, Roh Kudus akan pergi sendiri dengan sendirinya. Enggak. Roh Kudus itu akan menjadi, meskipun dikatakan Roh Kudus adalah penolong dalam kehidupan kita, tapi di saat kita senang, di saat kita bahagia, di saat kita ada sukacita, ya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, merasakan semua itu. Di dalam Yesaya 11 ayat 2 sudah katakan Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang bisa Roh Kudus perbuat. Kalau memang kita menyadari bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Ada hikmat dan pengertian. Ada roh nasihat dan keperkasaan. Ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kita akan berikan hikmat dan pengertian. Yang saya mau katakan, hikmat itu bukan hikmat dari dunia. Pengertian-pengertian itu diberikan oleh Roh Kudus. Tapi syaratnya kita harus menyadari bahwa Roh Kudus itu ada berdiam dalam kehidupan kita. Dan kata-kata yang mengakui bahwa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Maka di saat kita membutuhkan, Roh Kudus itu akan bekerja. Jadi Roh Kudus itu jangan seperti yang saya mau katakan saklar. Ada on off, ada on off. Di saat kita butuh kita on, di saat nggak butuh kita off. Enggak seperti itu. Roh Kudus itu pribadi yang selalu standby dalam kehidupan kita. Mungkin kalau orang bilang seperti bodyguard yang selalu 24 jam bersama kita. Bodyguard aja mungkin nggak 24 jam. Kalau kita punya mungkin lihat di film-film gitu kan ada bodyguard gitu kan. Bodyguard aja nggak ada selalu bersama kita 24 jam. Tapi Roh Kudus itu lebih dari bodyguard. Dia ada 24 jam bersama kita. Hal-hal apa yang kita nggak bisa lakukan, ya Roh Kudus bisa. Dengan kekuatan Roh Kudus. Yang sudah dikatakan bahwa ada roh hikmat dan pengertian. Ada roh nasihat dan keperkasaan. Ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ada dalam kehidupan kita. Malah dikatakan kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Selanjutnya apa lagi? Dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya menyertai kamu selama-lamanya. Garis bawahi selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang keempat apa? Memahami Roh Kudus adalah penolong yang membela kita. Jadi setelah kita menuruti, mengakui, menyadari, yang keempat itu memahami bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang membela kita. Yang saya katakan tadi di poin ketiga. Roh Kudus itu seperti bodyguard yang siap menjadi pembela kita. Dalam segala hal. Saya mau katakan. Selanjutnya yang kelima. Yang terakhir. Kita mengerti Roh Kudus yang menjamah dan memulihkan hati kita. Itu yang paling penting. Kita mengerti Roh Kudus yang menjamah dan memulihkan hati kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita harus mengerti bahwa Roh Kuduslah yang menjamah kehidupan kita, yang memulihkan hati kita. Seperti yang tadi di awal yang sedang Roh Kudus kerjakan dalam kita, yaitu menginsafkan kita. Kita harus mengerti di situ. Bahwa banyak hal-hal yang sedang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan orang yang jahat sekalipun, kalau memang hatinya telah dilembutkan oleh Roh Kudus, dia akan berbalik menjadi orang yang memiliki kasih. Jadi, setelah kita mengerti, setelah kita tahu, bahkan setelah kita sadar bahwa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, apa yang Roh Kudus kerjakan, yaitu yang pertama menyadarkan. Yang kedua mengajar dan mengingatkan kita. Yang ketiga memimpin. Dan yang keempat memberikan keinginan roh. Setelah kita tahu semua itu, maka bagaimana cara kita dimurnikan dengan hidup selalu dalam roh kebenaran tersebut? Ada 5 hal yang sedang cara hidup kita dimurnikan melalui roh kebenaran itu. Yang pertama itu menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, setelah kita menuruti, kita harus mengakui bahwa kita membutuhkan penyertaan Roh Kudus setiap waktu. Yang ketiga, kita harus menyadari terus-menerus akan Roh Kudus atau pribadi Allah yang berdiam di dalam kita. Yang keempat, memahami bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang membela kita. Dan yang kelima, mengerti Roh Kudus yang menjamah dan memulihkan hati kita. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah hari-hari ini mungkin yang tadi di awal saya bilang bahwa mungkin ada pengertian-pengertian yang salah bahwa kalau kita punya Roh Kudus ya mungkin bagus, tapi kalau kita nggak memiliki Roh Kudus ya nggak apa-apa, karena kita memang bisa dong melakukan segala itu. Nah itu pengertian yang salah itu harus kita buang. Saya mau katakan bahwa kalau kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan cenderung dipimpin oleh hal-hal yang mungkin secara awal-awalnya kelihatan baik. Tapi ujung-ujungnya adalah maut. Dikira jalan itu lurus, tapi ujung-ujungnya maut. Atau mungkin kita akan dipimpin oleh hawa nafsu kita sendiri. Yang mungkin mengenakan bagi daging manusia kita. Jadi kalau misalnya hari-hari ini kita masih memiliki pemikiran-pemikiran salah. Ya dengan apa yang telah saya sampaikan hari ini itu akan membuka hati kita bahwa Roh Kudus itu memang penting dalam kehidupan kita. Oke? Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita akan nyanyikan sebuah lagu, Tuntunan Ilahi. Bila lagu yang kita nyanyikan menjadi doa kita. Bahwa memang Roh Kudus yang akan menjadi pemimpin, yang memimpin kehidupan kita. Roh Kudus yang akan terus memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Syukur, terima kasih Tuhan. Bila rohmu bekerja, Terima kasih. tak ada yang mampu menahannya.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus. Di mana kami tahu Tuhan, bahwa kehidupan kami Tuhan memerlukan Roh Kudus ya Bapa. Engkau telah memberikan Roh Kudus Tuhan sebagai penolong, sebagai pengingat dalam kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus yang memberikan kami kekuatannya Bapa. Roh Kudus yang memampukan kami melakukan hal-hal yang mungkin kami tidak bisa lakukan secara manusia daging kami ya Bapa. Roh Kudus yang membuat kami memiliki keinginan roh itu dalam kehidupan kami. Suatu hal yang mungkin jauh dari setiap apa yang bisa kami lakukan ya Bapa. Kami tahu Tuhan, karena Roh Kuduslah kami diinsafkan ya Bapa. Kami mungkin dulu manusia-manusia yang mungkin melakukan banyak kesalahan, banyak dosa yang kami lakukan. Tapi saat Roh Kudus menginsafkan kami bisa mengerti bahwa kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ada penebusan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Kau memberikan roh kebenaran itu dalam kehidupan kami. Kami bisa mengerti, kami bisa melihat, bahkan kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu setiap hari. Dan biar terus di hari-hari seperti saat ini ya Bapa, Roh Kudus itu akan terus memberikan kami kekuatan. Roh Kudus itu akan terus memimpin kehidupan kami, memimpin langkah-langkah kami. Karena kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan Roh Kudus. Kami tidak bisa memiliki apa-apa tanpa Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Dan biarlah kalau mungkin hari ini, di saat Bapak Ibu sekalian menyaksikan tayangan ini, mungkin Bapak Ibu sekalian belum merasakan Roh Kudus itu dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saya mau berdoa, lembutkan hati Bapak Ibu sekalian. Lembutkan, terima Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Roh itu akan memberikan kebenaran dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang Bapak Ibu sekalian lakukan adalah melembutkan hati Bapak Ibu sekalian untuk menerima roh kebenaran itu bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap hal-hal Tuhan yang terus Kau ungkapkan, terus Kau singkapkan Tuhan di kehidupan kami hari-hari ini Bapa. Kami tahu Tuhan, keadaan hari-hari ini Tuhan bukan keadaan yang semakin baik ya Bapa. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, melalui Roh Kudus Kau terus memimpin kehidupan kami. Melalui Roh Kudus Kau terus memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Melalui Kudus Tuhan Kau memberikan setiap jalan-jalan. Kau menuntun Tuhan setiap langkah-langkah kami Tuhan untuk menuju ke dalam rencana-rencana-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ini Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bila setiap kebenaran firman-Mu Tuhan bisa tertanam dalam hati kami, bisa berbuah dalam kehidupan kami, dan buah-Mu itu tetap Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu firman Tuhan yang luar biasa disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuhardi yang memberkati kita semua, mengajarkan kita untuk mengerti tentang bahwa kita dimurnikan hidup kita ini dengan hidup selalu dalam roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau sama-sama menghampiri Tuhan kita berdoa, kita percaya apa yang Tuhan kerjakan tengah-tengah kita tadi, biarlah membuat kita semakin mengerti bahwa Roh Kudus dalam hidup kita, Dialah yang akan terus menuntun hidup kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus dalam diri kami akan terus menyertai kami Tuhan. Sama seperti saat ini Tuhan, ada banyak jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Bapa. Biar Kau lawat setiap mereka Tuhan. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terjadi dalam rumah tangga mereka Tuhan,
dalam pernikahan mereka Bapa, dalam keluarga mereka Tuhan, dalam pendidikan anak-anak mereka Tuhan, dan juga dalam bisnis mereka maupun dalam pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menyertai kami semua Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu kami percaya Tuhan, ada banyak jalan keluar yang Kau berikan buat kami, untuk kami bisa melihat pertolongan-Mu yang sungguh-sungguh terbukti Tuhan, dan tidak pernah terlambat dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Roh Kudus, dan kami mau terus hidup di dalam-Mu dan bersama-Mu sampai selama-lamanya. Kami bersyukur juga untuk Indonesia yang Kau kasih ini. Biarlah Tuhan Kau terus berikan pemerintahan yang luar biasa, terus memajukan masyarakat Indonesia lebih lagi, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah masyarakat Indonesia boleh tetap bersabar, boleh tetap rukun, boleh tetap bergotong royong untuk terus bisa mengatasi bersama-sama masalah pandemi COVID-19 ini di Indonesia Bapak. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah juga buat pemerintahan Indonesia. Biar sungguh pemerintah Indonesia beserta jangan jajarannya dari lapisan atas sampai lapisan bawah, mereka semua bisa mengerjakan semua hal yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Bapak untuk semuanya ini. Berkat-Mu melimpah buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami akhiri tayangan dan ibadah kami hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahtera dan sukacitanya untuk kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus kekasih hati kita, yang telah mati dan telah bangkit dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Dan Dia telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan juga terima berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu menyertai kita, menghibur kita, menolong kita, mendidik kita, mengajar kita untuk terus tinggal di dalam penyertaan Roh Kudus. Dan kita mau tetap setia mengerjakan panggilan kita, panggilan Tuhan buat kita sampai selama-lamanya. Karena Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Segala kemuliaan dan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saksikan kembali minggu depan kita beribadah bersama-sama dalam ibadah bersama dengan Gereja Embas Bogor. Dan terus Bapak Ibu bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang menguatkan dan mendewasakan kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya.